memikirkan bagaimana sih cara kita mengelola keuangan kita selama ini, apakah efektif untuk jangka panjang atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Nah, di sini saya Angelika dari kelompok KKN 40 akan mengajari ibu-ibu sekalian dalam pengelolaan laporan keuangan. Kenapa penting adanya pengelolaan laporan keuangan keluarga? Yang pertama, tentu saja agar terpenuhinya kebutuhan keluarga seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, untuk banyaknya jenis-jenis penghasilan keluarga ini tentu perlu adanya pengelolaan keluarga yang mana akan mengontrol keluar masuknya uang sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan untuk masa depan kita. Nah, apa sih manfaat dari adanya pengelolaan laporan keuangan keluarga ini? Nah, manfaatnya itu adalah proses pengeluaran dan pemasukan akan diketahui dengan mudah dan jelas. Selain itu, dengan menggunakan laporan keuangan ini, ibu-ibu sekalian yang mana sebagai pemegang kendali laporan keuangan ini dapat mengontrol uang dan juga dapat merencanakan masa depan keluarga sehingga dapat lebih cerah seperti itu. Setelah mendengarkan materi yang tadi, mari kita melakukan langsung pengaplikasian dalam laporan keuangan yang sudah saya lampirkan file di bawah ini. Nah, pertama kita harus menentukan keinginan prioritas kita. Mari kita tulis, misalnya di sini saya tulis ingin beli motor seharga 10 juta dalam jangka waktu 2 tahun. Selanjutnya untuk misalnya pencicil rumah seharga 75 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Lalu yang kedua misalnya untuk mempersiapkan sekolah anak dengan jangka waktu 2 tahun. Selanjutnya kita harus mengurutkan urutan keinginan prioritas kita. Di sini saya tulis ada 4 kebutuhan seperti keluarga inti, agama, keluarga kandung, dan keluarga besar. Misalnya untuk keluarga inti prioritas pasti ya, untuk kebutuhan rumah tangga pasti nomor 1. Nah, misalnya untuk dana pensiun nomor 2, kebutuhan anak misalnya nomor 3. Lalu untuk misalnya untuk kewajiban agama zakat nomor 4. Misalnya mau ditambah lagi di sini ibu-ibu bisa ditambahkan untuk kewajiban agamanya misalnya perpuluhan. Bisa ditambahkan di sini ataupun yang lain-lain. Misalnya nomor 5 seperti itu. Begitu selanjutnya. Lalu untuk misalnya kebutuhan untuk orang tua nomor 6, nomor 7, nomor 8 bisa. Silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk catatan harta dan hutang, yang pertama ibu-ibu ada uang di dompet sebesar 300.000, ditulis ya ibu-ibu. Terus misalnya ada tabungan di bank, ditulis sesuai realita ya ibu-ibu. Misalnya saya ditulis di sini 10 juta. Lalu untuk tabungan di koperasi sebesar 700.000. Untuk perhiasan seperti cincin, gelang, dan kalung misalnya 15 juta. Lalu untuk hewan ternak misalnya 15 juta juga.
sisa hasil panen misalnya untuk ibu-ibu yang keluarganya bekerja sebagai petani, ditulis di sini. Untuk kendaraan misal sepeda, motor atau mobil, silahkan ditulis di sini. Misalnya motor 18 juta. Lalu untuk rumah 40 juta. Untuk tanah atau sawah atau kebun 100 juta. Misal ada ibu-ibu punya harta lain, silahkan ditulis di bawah sini, lalu kita tambahkan semuanya jadi 209 juta. Lalu untuk bagian hutang ini ditulis, misal ibu-ibu mempunyai hutang di warung misalnya 150.000. Lalu misal ada hutang juga di saudara, misal 2 juta. Sekali lagi ditulis sesuai realita ya. Misal kalau ibu-ibu mempunyai hutang kendaraan atau rumah atau mobil, misal ada hutang kendaraan, rumah atau barang elektronik seperti TV atau kulkas, silakan ditulis di sini semuanya. Nah, di sini misal ada utang-utang lain selain yang di atas ini, silakan ditulis di bawah. Lalu kita tambahkan semuanya jadi 6.150.000. Untuk total kekayaan, silahkan total harta dikurang dengan total hutang, jadinya 200.000. Selanjutnya untuk catatan penghasilan dan pengeluaran. Di sini ada penghasilan dan pengeluaran, ditulis dulu. Misal ibu-ibu mempunyai pendapatannya bisa apa saja. Misal di sini 50 juta. Misal ada pendapatan lain-lain seperti hasil usaha menyewakan kos-kosan atau rumah, silahkan ditulis dan saldonya jangan lupa ditulis di sini. Dan kita tambahkan jadinya 50 juta, ditotalkan semua. Lalu untuk pengeluarannya, misal ibu-ibu mendapatkan pengeluaran iuran RT atau RW atau uang keamanan atau uang sampah, silahkan ditulis di sini. Misalnya saya tulis. Selanjutnya untuk belanja kebutuhan keluarga, misalnya 1.500.000. Lalu untuk misalnya ada pengeluaran listrik, air, telepon atau pulsa, silahkan ditulis di sini 500.000 misalnya. Sekali lagi ditulis sesuai dengan kenyataan. Lalu silahkan ditambahkan semuanya ini jadi 2.100.000. Untuk sisa penghasilan, silakan total penghasilan ini dikurangi dengan total pengeluaran, hasilnya 40 juta.
47.900.000. Selanjutnya untuk membuat alokasi, di sini alokasinya bisa disesuaikan berdasarkan prioritas ibu-ibu. Saya akan menulis alokasinya untuk yang pertama 30%. Untuk tabungan saya tulis 15%. Untuk investasi masa depan 20%. Untuk premi asuransi saya tulis 15%. Untuk hiburan saya tulis 10%. Untuk dana darurat saya tulis 5%. Yang terakhir zakat, infak, dan sedekah saya tulis 5%. Sekali lagi, alokasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ibu-ibu sekalian. Lalu sisa penghasilan ini akan dikalikan dengan alokasi. 47.900.000 ini akan dikalikan dengan 30%, dengan hasilnya mendapatkan 14.370.000. Sama seperti yang di bawahnya, sisa penghasilan dikali dengan alokasi, jadi 7.185.000. Selanjutnya sama juga, sisa investasinya, sisa penghasilan dikali dengan 20%. Ini bisa dihitung dengan kalkulator ya ibu-ibu. Untuk premi asuransi juga sama, 7 juta dikalikan ini ya bu. Sama juga untuk hiburan 4.079.000. Setelah dikalikan semuanya, silahkan ditambah dari atas sini sampai ke bawah. Nah, pastikan untuk sisa penghasilan ini sama dengan total ini. Ini akan berguna untuk alokasi keuangan bulan depan, yang mana misalnya untuk pendidikan harus sesuai dengan pengeluarannya sebesar segini, misalnya seperti itu. Sekian pembuatan format laporan keuangan ini. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu telah mendengarkan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dikerjakan dengan baik. Lalu jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA ataupun di japri kepada saya. Terima kasih.